Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semangat sekali kalian. Iya, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mohon Dimas untuk memimpin doa. Ya, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Oke, terima kasih. Saya akan mempresentasi siswa hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua, Pak. Semua. Baik, terima kasih. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kemudian saya akan lebih ke pertemuan hari ini, saya akan lebih ke lembaga keuangan mana ini? Nah, lembaga keuangan bukan bank. Di sini ada pengertian dan jenis-jenisnya. Pengertian bisa dibacakan orang? Oke, Pak. Pengertian lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Oke. Jadi di sini jelas bahwa lembaga keuangan bukan bank itu kegiatannya adalah menyalurkan secara langsung atau tidak langsung dana dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Ya. Kemudian dasar hukumnya itu ada pada Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38 garis miring KMK garis miring 4 garis miring 1 garis miring 1972. Nah, kemudian jenis-jenisnya bisa dibacakan dari Jenis lembaga keuangan bukan bank, ada koperasi simpan pinjam, perusahaan umum pegadaian atau perum pegadaian, ada perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, perusahaan efek dan sewa guna usaha atau leasing. Oke, sekarang kita mulai yang pertama. Nah, koperasi simpan pinjam, Maria bisa di. Koperasi simpan pinjam, koperasi kredit adalah suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi yang usahanya di bidang perkreditan atau simpan pinjam dengan tujuan membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Oke. Kemudian yang kedua ada perusahaan umum pegadaian atau perum pegadaian. Saya minta dibacakan, Lucia. Perusahaan umum pegadaian atau perum pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatannya memberikan pinjaman uang yang besarnya berdasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Nah, di perum pegadaian ini biasanya barang-barang yang akan digadaikan itu biasanya barang-barang berharga seperti emas, terus kendaraan bermotor atau kendaraan bermobil, atau sertifikat tanah, contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga ada perusahaan asuransi. Dimas, tolong dibacakan. Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Nah, di perusahaan asuransi ini, fungsi dari perusahaan ini adalah untuk memberikan ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa musibah yang terjadi secara tidak langsung atau mendadak. Nah, contohnya seperti kecelakaan sepeda motor atau kecelakaan mobil atau kegiatan olahraga terus mengalami patah tulang. Nah, itu bisa kita masuk dalam perusahaan asuransi sehingga kita bisa mendapatkan ganti rugi atas apa yang terjadi, musibah yang terjadi, seperti itu. Kemudian ada peranan
untuk perusahaan asuransi selain yang saya sebutkan itu ada yang pertama menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, di sini semakin banyak orang yang ingin mengasuransikan entah itu dirinya, anggota tubuhnya atau kendaraan yang dimiliki. Nah, itu kan semakin banyak orang menawarkan asuransi itu terhadap para konsumen. Nah, sehingga ketika semakin banyak yang ingin ikut asuransi, maka orang-orang yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan pendaftaran ataupun langkah-langkah yang akan diikuti untuk mengikuti asuransi juga membutuhkan orang-orang yang banyak. Nah, di sini bisa menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini perusahaan asuransi itu ketika kita diberikan ganti rugi, kita menjadi tidak khawatir akan kejadian ataupun musibah yang terjadi secara dadakan atau mendadak dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian mengurangi kerugian yang ditanggung masyarakat, ya seperti yang saya jelaskan tadi, termasuk juga mengurangi kerugian dan kekhawatiran dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Saya lanjut. Kemudian yang keempat, ada lembaga dana pensiun. Saudara Laura, tolong. Baik Pak, lembaga dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun, di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Nah, lembaga dana pensiun ini adalah sebuah lembaga atau aset yang dikelola. Jadi di lembaga dana pensiun ini yang bisa menikmati biasanya adalah para anggota PNS, kemudian ada karyawan perusahaan yang sudah dianggap sebagai karyawan tetap. Terus kemudian juga ada tergantung dari perusahaan itu memberikan dana pensiun setelah mencapai batas usia tertentu bagi pekerjanya. Kemudian yang kelima ada bursa efek. Nah, bursa efek ini merupakan tempat bertemunya pihak yang menawarkan dengan pihak yang memerlukan dana dan tempat jual beli efek. Fungsi dan tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk menghimpun dana lewat penjualan surat berharga atau surat berharga guna membiayai kegiatan-kegiatan produktif. Nah, biasanya di bursa efek ini kita sering mendengar yang namanya obligasi, saham, maupun surat-surat berharga lain. Nah, itu termasuk di dalam penggunaannya itu termasuk di dalam bursa efek. Nah, kemudian yang terakhir ada sewa guna leasing. Maria? Sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance leasing maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating leasing untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing adalah satu, lessor, seseorang atau pihak yang menyewakan properti, suatu objek, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya. Dua, lessee, seseorang atau pihak yang menyewa properti, suatu objek, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya. Tiga, supplier, penyedia produk untuk kebutuhan relatif untuk dijual kembali oleh para pengusaha kecil atau pedagang. Oke, terima kasih. Nah, setelah membaca ini, apakah teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan langkah selanjutnya? Tidak ada. Oke. Karena sekarang tidak ada, kan kalian sudah menyimak dengan baik. Nah, saya
saya akan memberikan sedikit review dengan cara saya akan menuliskan 6 soal. Itu gampang-gampang untuk kalian. Jadi bisa dari awal tadi kita akan mulai dari lembaga keuangan bukan bank, fungsi dan tujuan hingga sampai ke usaha Singguna itu untuk memberikan stimulus kalian agar lebih memahami dan lebih meyakinkan bahwa materi ini bisa kalian capai dengan baik. Untuk soalnya saya akan tuliskan di papan tulis ya. Baik Pak. Tapi tulis di kertas kalian masing-masing di depan. Kemudian nanti bisa disebutkan atau bisa maju ke depan untuk memberikan jawaban. Terlihat jelas tidak teman-teman? Lihat Pak. Nomor 2. Ini soalnya anak-anak bisa dipikirkan dalam setengah menit dari sekarang. Nanti satu orang, karena kalian berenam, satu orang bisa satu-satu. Oke, dimulai dari sekarang. Baik Pak. Oke, cukup. Coba teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Oke. Baca pertanyaannya. Dasar hukum lembaga keuangan bukan bank adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 38 Pak. Oke, kita coba cek. Jadi, keputusan Menteri Keuangan nomor 38. Betul. Iya betul. Terima kasih. Ya Pak. Kemudian yang kedua. Siapa? Ya Pak. Iya. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Ya. Yang pertama koperasi simpan pinjam, yang kedua forum pegadaian, yang ketiga perusahaan swasta. Oke, Pak, kita cek lagi. Kita
ada operasi simpan pinjam, perusahaan pegadaian, perusahaan asuransi. Betul untuk Tere. Kemudian yang ketiga, siapa yang ingin jawab? Saya Pak, Ya. peran perusahaan asuransi yaitu yang pertama menambah lapangan kerja bagi masyarakat, yang kedua mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. Oke, coba kita cek. Maka asuransi menambah lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. Oke, betul. Dan yang keempat, silakan. Saya Pak, karena perusahaan saya tinggi. Apa sih? Ada PT Buana Finance TBK, PT Adira Dinamika Multifinance TBK, PT Mandala Multifinance TBK. Ya, baik, betul sekali. Kemudian yang nomor 5, apa? Tentang definisi level. Level bisa diartikan seseorang atau pihak yang menyewakan properti suatu objek, merek dagang atau kekayaan intelektual lainnya. Oke, betul ya teman-teman. Dan yang terakhir, Saya Pak, ya, pengertian supplier adalah penyedia produk untuk kebutuhan yang relatif banyak untuk dijual kembali oleh para pengusaha kecil atau pedagang. oke, betul ya, sesuai dengan. Oke, berarti kalian sudah bisa memahami tentang materi lembaga keuangan bukan bank. Nah, setelah ini saya ingin menanyakan apakah yang kalian rasakan setelah berpikir dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi. Saya mau mencurahkan perasaannya. Saya Pak, Ya. saya mempunyai pengetahuan baru tentang pihak-pihak yang terlibat karena saya baru mendengarnya sekarang Pak, jadi tentang pengetahuan saya. Tuh, ada lagi? Oke. Saya Pak. Oh ya, orang dulu ya, Lydia. Iya, Pak. Saya jadi mengetahui apa itu pengertian level. Iya. Jadi apa pengertian sehat? Pengertian level itu pihak yang menyewakan properti, suatu objek, merek dagangan, dan kekayaan intelektual lainnya. Oke, baik. Betul. Kemudian usia tadi? Saya jadi tahu Pak jenis-jenis LKBB itu, jadi kayak ada koperasi, bursa efek, pegadaian, asuransi gitu Pak. Oke, baik. Sip. Berarti kalian semua bisa menguasai materi-materi yang tentang lembaga keuangan bukan bank ini. Untuk tugas yang akan datang, kalian belajar bab otoritas jasa keuangan dan lembaga bank sentral ya. Oke, sekian cukup dari saya. Ada yang ingin memimpin kelas? Saya, Pak. Oke, sip. Teman-teman dan Pak, mari kita menyatakan hati untuk berdoa. Saya akan memilih doa secara Katolik bagi agama lain boleh menyesuaikan dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masuk kami dalam pencobaan, tapi bersama kami dari kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dirita. Sekian dari saya. Semoga kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, Pak. Selamat pagi. Baik,